الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, adalah Maha Kuasa pula menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi turut kang welas ing dalem akhirat. Benoko Gusti Allah dawuh, awalam yarau ana ta ora padha ningali sapa wong akeh, annallaha ing temen setune Gusti Allah iku alladzi dat khalaqa kang wis dadekake sapa Allah as-samawati ing betung langit wal arda lan ing betung bumi, walam yahya lan orang ngerasa payah sapa Allah bi khalqihinna kelawan dadekaken samawat wal ard biqadirin kelawan kekuasaane Allah ala ayyuhya ing atase yen to nguripaken sapa Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati. Bala ingge innahu temen setune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase sakabehane suwi-wiji iku qadirun dat kang kuwasa. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedaya kelawan angsal pitulungi Allah saged terus istiqomah sanajan dalan sing terlan niki kula
Mulane kadang terima tamu nih ono cupone wae istiqomah isi ngobrol ya aja ya. Ya untuk ini urusan perjuangan, urusan apa? Urusan berjuang, urusan pesantren. Kok umpamane boten urusan niku utawa loro kula apa? Kula ngene langsung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pancen Jumat Al-Aqaf niki Nabi Hud niku nggih. Napa sing diadep niku kaum musyrikin. Jadi dakwah Nabi Hud niku wau nyampe aja dan kaum musyrikin selalu nentang. Dikandani koyok nopo ngeyel. Mulane sakniki lek kita niku dakwah kemudian ketika panjenengan menyampaikan enten sing ngeyel iki wis memang ana sanate. Berarti napa? Sing ngeyel niku nggih golongane wong-wong sing adoh kali Gusti Allah, golongane wong-wong sing boten iman kali Gusti Allah. Loh, tapi lek iman wong Islam wong santri barang. Iya, tapi mewarisi sifatnya. Ya, mewarisi sifat. Loh kadang-kadang kita ini senajan toh wis santri, ya wis ngaji barang iki sing ngaji. Kadang-kadang yang jenenge menungso ya ono kira-kirane. Kalau yang didawakan Gusti Allah ini kan wis nyoto gamblang ya itu sing dihadapi kaum musyrikin. Nah, kita sekarang perjuangan kita. Kalau dulu Nabi Hud itu sudah jelas-jelas mengenai yang dihadapi kaum musyrikin. Nah, tapi sekarang yang kita hadapi ya nopo. Kadang-kadang lebih juga Islam. Cuma perilakunya yang mewarisi kaum sing nentang gawe Gusti Allah. Dan mriki pun dijelasaken gamblang. Mosok sih gak ndelok kon. Mosok sih kon gak paham. Mosok sih gak ngerti ya. Lek langit bumi iki ya Gusti Allah sing ngatur. Gusti Allah ndadekno langit bumi iki ya gak rumoso, ya gak rasa payah. Kaya apa nyiptakno langit bumi mulai dina Minggu sampai Jumat. Wong kadang kita dijak lembune wis peklir karuan jak sing ya. Padahal Gusti Allah gawe langit bumi saisine niki lho mboten duwe rasa payah. Mboten payah. Sementara kita ini menjalankan perintahnya Allah saja, kadang merasa payah, kadang merasa apa? Nopo malih istiqomah. Karena orang-orang yang hebat itu orang-orang yang diberi Allah mampu mempertahankan istiqomah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada aturan. Dosa jadi dia pun bisa meruat. Wong-wong sing musyrik cuman boten percaya. Sampai bicara, mosok sih gak paham, mosok sih gak ngerti. Mosok sih gak ndelok. Nek Gusti Allah gawe langit bumi saisi ini gak rasa boten payah. Terus Gusti Allah juga mohon kuasa menghidupkan yang mati. Gusti Allah kuasa di murid wong sing wis mati. Dengan apa? Kun fayakun urip ya, kun fayakun alim ya, kun fayakun sukses di sukses. Tapi tentu semuanya itu ada proses. Ada Gusti Allah gawe langit bumi saisine niki mulai dina Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari itu kan butuh proses. Artinya hamba Gusti Allah itu sik mboten seneng sing napa sing langsung napa instan itu wis jelas. Makanan instan banyak penyakitnya, mudaratnya banyak. Segala sesuatu yang instan itu sudah ada asli, bukan ori. Nah, bila sampai itu ayat niki untuk kita angen-angen. Khususnya kanggo nata manah kita. Sing jenenge ati jenenge sing iso ngrubah ati ya Gusti Allah. Krana roh itu urusan Allah. Mulane jalan satu-satunya hanya kepada Allah. Kalau kepingin hati kita ini baik, nurut kepada Allah, wafirru ilam wahyu ini nang Gusti Allah.
Mulai pun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ditakdir jadi santri, ditakdir ngaji ngeten iki. Jadi kan ngobrol niki watawa saubil haqqi watawa saubil sabr. Mengingat bahwa kita ini manusia biasa dan manusia itu punya sifat lali dan apa? Salah. Ini berarti krono menungso duwe sifat salah ya sapi-api mesti ditoto, seenten ae salah. Tapi tentu tetap beda. Wong sing noto ati ambek wong sing mboten noto ati. Wong sing noto ati ambek wong sing ngawur. Sakarepe dhewe tetap beda. Tingkatan nanti derajatnya nanti juga beda. Kados ngeten iki kita sedaya lek mboten dikersakaken Allah, kalau tidak diberi derajat oleh Allah istiqomah, ya pasti buyar, ngengkre, mboten betah. Nyatane Nabi cuma bertahun-tahun, ya, puluhan tahun, ya kaum musyrikin itu ya tetap mentah. Dijelentrehno, dipahamno, kaya opo ae ditutulno. Engko sampai nek gak nurut sampai diadab, ya dilawan. Nah ini kita sedaya meskipun perjuangan keluarga, perjuangan organisasi, khususnya perjuangan ini, nah kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh mundur sedikit pun tentang dakwah. Ya justru misalnya saat ini wong berjuang kok diterima terus karena sing nentang lah, ini perlu dipertanyakan. Ya kok gak podo ya Al-Qur'an lah, karena wong sing nentang, karena wong sing itu ya sih. Nggih. Ini betul. Jadi wis ngeten iki lek jenenge berjuang ya mesti ana rintangan, mesti ana pengorbanan dan lain sebagainya. Ini namanya berjuang. Lah lek kada duwe ya kudu oleh duwe, ya kudu oleh pati, ojo sampai beriki. Ya kan ngono. Karena kita ini bisnis akhirat, berjuang itu bisnis akhirat. Ya kudu untung tapi nilai akhirat. Mulane sekali lagi kita sedaya niki pun diparingi lapani lebih kali Gusti Allah, mengingat bahwa sepanjang panjenengan perjalanan teniki banyak orang yang disibukkan oleh Allah dengan pekerjaan-pekerjaan sing gak dikersakno ngaji, sing gak dikersakno iling-ilingan. Kata ada kita mboten iling-ilingan wong jenenge menungso. Nggih maki kegilas wong. Nek Gusti Allah wis dawuh nggih pun dilakoni sak kuat kuwate. Pas gak kuat ya ditinggal ngopi, ngambil itu ngambil salawat. Sebetulnya hidup ini kalau dibuat sederhana ya sederhana, digawe gampang ya gampang. Mulane teng mriki enten saari aja diwaca tok, dilebono ati. Al-Qur'an pun kan cuma dibaca saja. Loh, kalau kita boten berupaya untuk mengetahui, memahami isi daripada yang dibaca, loh terus nopo? Wong kita ini butuh paham masih titik kanggo napa Al-Qur'an itu kanggo napa ngawal sepanjang kehidupan kita. Artinya Al-Qur'an itu panduan hidup seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing ngaji kemarin itu kan hanya semuanya hancur, semuanya binasa, terkecuali hanya Nabi Hud dan kaumnya, karena yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekal kita diberi iman teng Gusti Allah seberapa pun persene nggih. Pokoknya si iman nang Gusti Allah 5%, 10%. Nah, ini keimanan nang Allah ini sudah luar biasa. Tinggal kita berpikir bagaimana caranya keimanan ini terus meningkat. Nah, ngeten ini memang perlu diulang-ulang. Kembali lagi mengingat bahwa kita ini manusia biasa. Manusia biasa yang harapan kita semoga Allah menjadikan hamba yang luar biasa. Siapa itu hamba Allah yang luar biasa? Hamba Allah yang luar biasa itu hamba Allah yang mendapatkan ridhonya Allah. Tentu berangkat supaya diridhoi Gusti Allah ya harus iman kuat, istiqomah kuat, taat kuat. Sing diarani kuat itu kan berarti tidak pernah bolong sama sekali. Paham ya?
Jadi cara misalnya dalam 1 tahun ngaji ini nek seminggu pisan berarti pira? Nek sak bulan ini misalnya seminggu pisan, sak bulan kan 4 kali. 1 tahun berapa? Gitu? 48. Kalau misalnya kita 50 berarti ini diarani kuat karena sing gak kuat itu cuma 8. Nah, saya dipahami. Tunggalnya wong ini api. Bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Cuman api ini lebih banyak daripada salahnya. Wong sing diarani elek, ya ini laku elek lebih banyak daripada baiknya. Sehingga kita niki nek sadar tumbuh sebuah kesadaran, wah arek masih wong masih api ya si ono elek. Wong ini masih elek ya si ono api. Nah inilah sehingga kita niku memahami dan menghormati kebesaran ya, atau mengakui mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Loh kok ngoten Pak Yai? Lah memang kita ini manusia, bukan malaikat. Lek malaikat dibangun rokok ya rokok terus. Mulai enten napa niku kelakuan kewalian wong dikon meneng wis meneng tok. Wis ana kene maca selawat, ya wis enak selagi gurune iku mantu kiai ini gak ngomong pindah mboten pindah. Nah ini patut dijawab sampai santri. Kalau misalnya pesantren ini sudah ada aturan, ya sudah dilakoni selama napa kiai ini mboten ngerubah peraturan itu ya dilakoni terus. Nah niku jenenge tuhu, nah niku jenenge taat. Jadi orang-orang yang hebat itu orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah netep bi istiqomah. Masih Kanjeng Rasulullah biar gitu, contoh sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi ya pernah telat waktu sholat napa niku jadi subuh kan pernah telat. Ya meskipun sekali niku kayak contoh. Tapi ya ojo digawe alasan Kanjeng Nabi telat kamu boleh. Wah, ndak boleh. Artinya yang namanya manusia pemimpin sehebat apapun dia tetap dia tahu telat. Kayak ngeten iki pun kalau hati-hati ya wis telat. Ya. Nah itulah manusia wujud manusia. Saya ketiba. Monggo Cak Harif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa toh orang memahami satemene Allah dadekno langit lan bumi. Allah kuwasa nguripno wong sing mati. Satemene Allah maha kuwasa. Kawan dari satu menit akhirnya Allah kuwasa nguripno wong sing mati. Niki Allah kuwasa nguripno wong sing mati. Syair ingkang dipun gubah dening Rama Yai menika kangge njelasaken supados ayat Quran menika tambah jelas kangge kula lan panjenengan sedaya para santri. Kita sedaya menika ya kedah dipun elingaken ya wajib dielingaken khususipun dening guru, dening mursyid. Ya. Niki sampun kewajibane guru lan kewajibane santri murid niku taat nurut mirengaken niteni ya napa ingkang sampun dipun dawuhaken dening gurunipun. Niki merupakan da'bus sholihin ya. Merupakan kebiasaan ya, tradisi para salafus sholeh, para aulia, para ulama. Kula menawi sore ngeten niki kula tasih eling ya. Wekdal kula ya dados santri ya kelas sanawiyah. Wekdal kunjunganipun ya Sayyid Maliki saking Mekah menawi wonten Indonesia leresipun wonten Malang.
sore ngeten iki ya saking bangil ya rombongan ya terus pundi carane saged ya mirengaken hadir majelisi Sayyid Maliki ya senaosa kunjunganipun nika boten lami wonten Indonesia lan malih ngaos sore kados mekaten menika kula tasih eling ya ceritanipun. Jadi eling cerita boten eling kelampahipun bapak kula abah kula padahal ngaos wonten Habib Abu Bakar Asgaf ingkang terkenal wali Gresik ingkang saniki makbaranipun kuburanipun makanipun wonten ya Serambi Masjid Jami Kota Bangil. Sore kados mekaten niki sak mangke dipun warisi ya putunipun nggih sore ngaten niki dipun istiqomah dadi sampun tahunan. Ya. Nah, menawi ningali kados mekaten berarti napa? Berarti saged dipun ya, tarik kesimpulan tiyang mukmin menika ya apa carane berusaha dados ya kawulane Allah Subhanahu wa taala ingkang sahih. Kelawan napa? Kelawan ya terus mirengaken pengaosan ngaos wonten majelis-majelis ilmu. Napa malih ngaos kados mekaten isine niku ya mulai awal yen ngantos sakniki ya wa ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin para santri sing ngaputih mun fardhi sak anak putune saged tetep njaga istiqomah ngajinipun kiai kados mekaten menika amin Allahumma amin. Keranten ngaos menika intine ya niku manah. Lah manah menika utawi qalbun utawi ati menika namine qalbun basa Arab niku nggih molak-malik. Barang sing alus ya. Sehingga perlu dipun ya terus nasihati tanpa leren-leren. Menawi para kiai menika boten saged jagi istiqomah menika nggih umat niki nggih belaraan. Ya. Belarah niku ya cara sebagian daerah niku nggih berisatan boten karu-karuan. Ya. Lah syukur sanget kula lan panjenengan sedaya menika ya ditakdir Allah Subhanahu wa taala dos pundi ya mawon keadaan kita ya kita niki ya gadah niat ingkang wonten manah kita saged yak napa carane hadir wonten majelis ya ilmu ingkang dipun asuh dipun sampaiaken ya dening Rama Kyai. Sebab ati menika sekali lagi ya terus molak-malik ya keranten molak-malik ati menika boten saged dipun prediksi dipun saged dipun pastekaken pramila Allah Subhanahu wa taala ya lewat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajaraken ya beliau lan para umate supados tiap-tiap salat menika ndonga ya ndonga menika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taati. Nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pitulungi lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ya napa carane Allah Subhanahu wa taala menika tetep netepaken ya ati kita mana kita menika ya selalu imut dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan terus taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiap salat leresipun wonten ya wonten tahiyat akhir menika dipun tambahi donga kados mekaten kala wau. Ya. Sehingga ati kita kelawan donga menika insyaallah dipun ya ijabahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin Allahumma amin. Sehingga napa? Sehingga kita niki saged netepi ya gandoli agama netepi taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan ati kita menika saged mancep wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususipun mancepi ati wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala atau istilah
keilmuanipun tauhid nwijekno marang Allah Subhanahu wa taala niki mboten gampil. Pramila ya minimal niki salat napa? Salat 5 waktu kelawan donga kados kala wau. Niki minimal. Ya, ditambah napa? Ditambah ngaji-ngaji kados makaten Mas hadir wonten majelis ilmu kados mekaten. Menawi mboten wis merawasaken. Ya, napa malih urip wonten napa? Wonten ing zaman sakmenika. Di mana zaman sakniki menika menawi dipun runut ya kita niki urip wonten akhir zaman. Sisa-sisa umure umat menungso kabeh iki nggih sakniki menika. Ya. Pramila kita sedaya menika syukur sanget ya. Kita sedaya menika ditakdir Allah Subhanahu wa taala saged hadir wonten majelis katen mugi-mugi kita sedaya keluarga kita anak putu kita saged tetep njaga istiqomah gandoli agama lawan terus nringaken lan hadir wonten majelis-majelis ilmu ingkang nyambungaken manah kita dhateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kula sampaiaken kirang lupati nyuwun agung dipangapunten ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satemene Allah Maha Kuwasa ing dalem sedaya perkara. Mula tauhid kita kudu diencetna supaya ora rugi urip ing dunya. Niki lek kula kaliyan jenengan sedaya mirengaken ayate kuwata sing jelasno bahwa Gusti Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Cuma kadangkala niku nggih krungu tok mboten saged mlebet. Keranten napa keranten keimanan atau tauhid kula panjenengan sedaya dereng saged menangkep mencepaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menika. Jadi wonten rencang-rencang sing pada musim hari ini niki wau kadang sing WA teng kula di iso ngaji bojo kula loro penuh gak loro bisa. Iya kok ero tak krayai usumene ya. Para hadirin para rawuh memang niki musim tiyang kata ingkang patut dilekademen. Niki cara dokter jarine gencar-gencare omikron Omikron bukan Imron. Para hadirin para rawuh ingkang mendunya. Salah satu cara supaya menawi wonten ayat Al-Qur'an niku bisa mancep mendarat daging dhateng kula dan iki sedurunge nggih kedah urip. Istilahnya lek cara aki ngoten akine mboten sowan. Lek kepingin iso ngrasakno nikmati mobil mewah, mobil apik, bensine full terus sedurunge wonten. Mpun akine gak usah mpun sampai sowan. Krana lek aki disepelekno sedurung. Malah tuku aki kiai wis elek-elek gak apa-apa murah-murah. Iki tengah perjalanan saged mandek karepe dhewe entek sedurunge. Lah kagem kula kali jenengan sedaya supaya aki niki setrume niki maksimal nggih boten angsal terlalu lama terlalu sering
mboten dices. Soale lek aki niku suwe digawe lek wis aki anyar niku wis umure 2 tahun, biasanya niku bersorak. 2 tahun, 3 tahun niku apik mobil niku. Saapi-apike aki niku umure wonten umure. Masih kula nggih ngoten, masih sak apik gandeng-gandeng kula nggih sampean masih bendito ngaji ya apa mangan ping 10 sedina sewengi lek wis wae mati ya mati. Ada jatah. Enggak bisa terus-terusan. Lah carane aki kula mbek sampean iki supaya niku cese setrume gedhe. Nggih ngeten iki seperti kajian pada malam, pada sore hari ini. Setiap minggu, setiap Jumat, dimanapun kajian itu baik. Keranten napa? Keranten niku mboten krasa, ngaji niku mboten krasa. Oleh sak pira aku ngaji nang rene iki gak ngerti. Kadang-kadang kula ambek sampean lek waktu dibentur dengan satu masalah baru krasa. Iya, biyen ngaji kok ngene. Lho niku baru terasa hasilnya. Kate lek terasa maneh meneh lek wis mati krasa nemen. Iya iki hasilnya aku ngaji iki zikir 1000 ben Jumat iki hasilnya. Ini hasilnya Kak ono iki. Sampai mati dhewe dhisik ya. Nek kepengin ngrasakake buktekno temen sampeyan dhisik nggawa HP, engko nggawa HP kita kabur silih siji. Ini kalau kayak nomor kula bener sih. Awe nang jero kuburan yo gak enak, tintel cerita nang kuburan pen. Nah makanya kula kalian jenengan sedaya dengan kajian semacam ini kula sampean pun ngerasa wegah waktu wegah rek wis ngaji wis wong seneng-seneng ngaji. Lho Gusti Allah lho gawe langit sak isine, bumi sak isine lho mboten payah. Mboten ngrasa payah. Waduh, aku gawe ngene tok kanggo dapurmu, Bro. Aku gak lapor-lapor payah gawe. Gusti awake mboten ngrasa. Wis dikai tangan, dikai zikir, dikai meripat, dikai ati, dikai ambaan maneh gratis sampai Gusti Allah. Tapi meneh-meneh beda meneh Gusti Allah. Gratis tapi meneh-meneh kari-kari ditakokaken. Kon gawe apa itu tanganmu biyen kul melok kabul. Awakmu biyen melok Pak Muklis pirang tahun. Ini tidak makan sampai Gusti Allah. Bener diculok, tak kayak gratis. Jadi semuanya itu catatannya nggak ada yang gratis. Oh pemanen kayak kacang pilkada, pilkada ini, pilek kan kata gratisan. Saat ini kita tanggung kata gratisan, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 2. Tapi rekornya saat dulu itu karena dusin, politiknya marketing aja macam. Jadi para hadirin para rawuh ingkang mulya. Lho mumpun dadekno langit sakmene ambane mboten wonten cagake niku kulut Gusti Allah kuwasa. Kula bisa sampe keimanane tambah yakin. Dadekno bumi petung sak Gusti Allah niku nggih kuwasa. Napa maneh kula bisa sampe Gusti Allah lek kasing mateni kula bisa sampe tes mboten tok mati. Matene wong barang pirang puluh juta, pirang 400 juta tsunami Gusti Allah kuwasa. Makanya kula mumpung kali senengan mumpung di kayak Gusti Allah panjang umur sehat ya. Diusahakan muga-muga saged istiqomah. Masih niki kula nggih masih umur sepowo nggih ngoten. Watuk bilek kula nggih ngreges kademen wis udarae. Kok kayak mari ngaji waras Gusti Allah. Lek nuruti gerges-gerges cek ngoten iki dimanja ingin tambah mboten karu-karuan njaluk milih njaluk maneh. Kados zamane Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku diparingi mukjizat kali Gusti Allah saged marasno wong lara-lara lumpuh, saged nguripi tiyang sing pecah. Kok sakniki wonten Nabi Musa wonten Nabi Musa lumpuh. Nabi Isa ya. Suatu saat Nabi Isa niku disuwuni tiyang. Ya Nabi wa Isa niki makom niki.
kuburan ini kuburane Sam bin Nuh. Tolong kuburane Sam bin Nuh niki jenengan uripaken. Karena kaum sing ngedi Nabi Musa sholat 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah. Langsung Sam bin Nuh niki tangi bagi kuburan. Wajah itu keples-keples namanya. Beladuk tok. Urip ngatek. Apa saiki bengi pas ngono metu sampeyan ya opo? Viral pas Cak Abul bawa HP itu sewate viral mana. Iku kuburane Sam bin Nuh. Lho ngoten niku pun pirang atus tahun sampeyan Sam bin Nuh mati niki. Kula pun 1500 tahun. Ya apa loroe wong mati niku? Waduh, janjange Sam bin Nuh niku sampai sakniki. Kula sik eling loroe mati. Loro. Niku muga-muga kula sampeyan boten ngalami kaya ngoten. Wong umat Nabi Muhammad. Lah Sam bin Nuh kan dadi umat Nabi Muhammad. Ditakoni sik loro rasane niku sik janget eling kula lorone mati. Masya Allah. Lho biyen awakmu mati ku rambutmu sik enom awakmu. Lho. Saiki kok dadi putih kabeh piye ceritane? Waduh. Nggih Nabi Musa kula niku lek wonten jero kuburan nek krungu suarane adzan, waduh jengkiratan tiyang kuburan niku. Wis gopo kabeh. Kula cangkaken niku pun kiamat teko. Dadi gopo karepe dhewe tiyang kuburan. Akhire rambut kula niki dadi putih kaya ngeten iki. Dan ini muka-muka kula sampean dengan kajian istiqomah niki saged ditata muka-muka diridhoi Gusti Allah binjing-binjing lek wis tekan titimangsane ajal kula kali panjenengan sedaya muka-muka diparingi husnul khotimah tur oleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Karanten napa hadirin karangan ridhane Gusti Allah niku inna rahmatallah. Rahmati Gusti Allah niku cedhek kali tiyang-tiyang ingkang damel saya. Bener wong mati wong mlebu swarga niku mboten asal ngandalaken amal, mboten asal ngandalaken sedekah, mboten asal ngandalaken ilmu, tapi ilmu sedekah, salat, baca sholawat itulah akan mendekatkan menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga-muga kula panjenengan sedaya sak pitung turun keluarga besar Singaputi ditakdir dikehendaki oleh Allah saged husnul khotimah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aklis sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo cuma diwaca lebokno ono ati kita masih angel tetep diperjuangno supaya oleh rahmati Allah. Itu tadi syair bagian akhir sore hari ini, menyambung dari kesimpulan-kesimpulan para pengasuh. Pada bait ini kita diminta benar-benar untuk meyakini. Jadi yakin yang seyakin-yakinnya, iman yang benar-benar iman. Karena kita belajar itu umumnya hanya sekedar tahu, yang mana tingkatan tahu itu hanya di otak. Jadi paham, oh iya ini begitu, oh iya Tuhannya orang Islam itu Allah. Tapi kita sebagai pemeluk Islam
itu masih ada saja orang yang benar-benar tidak sepenuhnya percaya bahwa Allah itu maha segala-galanya. Pada ayat ini yang terakhir, innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi banyak yang belum percaya pada kekuasaan Allah. Makanya kebanyakan dari kita masih mengedepankan usaha dirinya sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Sibuk kerja tanpa doa. Jadi mengedepankan dirinya. Kalau tanpa saya ini tidak akan berjalan, istilahnya seperti itu. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan pada usahanya, dan itu merupakan jalan yang salah. Di sini yang kita harapkan dalam berusaha yang diiringi doa itu adalah rahmatnya Allah, pertolongan Allah, sehingga ketika kita meninggal atau sudah di alam akhirat, kita memiliki bekal, ya, bekal untuk menggapai surganya Allah, dan itu yang kita harapkan. Makanya alhamdulillah hari ini saya merasa bersyukur bisa berkumpul di sini untuk menghabiskan waktu untuk mengingatkan diri saya, menggugah hati saya, menyalakan cahaya hati saya supaya jalan hidup ini lebih baik. Terima kasih atas semuanya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mengalahkan cahaya saya, Bukan mengalahkan, menyalakan. Ngapunten. Nggih, menyalakan cahaya hati saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa toh ono, apa toh ora memahami satemene Allah dadekno langit lan bumi. Allah ora merasa payah dadekno iki. Allah kuwasa nguripno wong sing mati. Memahami ayat surat Al-Ahqaf ayat 33 dan juga syair yang terus disampaikan Kiai. Yang pertama, bahwa Allah itu telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, sittatu ayam, dan Dia tidak merasa payah, dan juga merupakan pembelajaran bagi kita semua bahwa segala hal yang besar, luar biasa, butuh pemikiran, butuh rencana, butuh niat, dan juga usaha yang luar biasa, sehingga menjadi sebuah hasil yang sempurna. Tidak bisa instan. Seperti langit dan bumi ini kan luar biasa. Padahal Allah adalah maha kuasa. Dengan kun fayakun sebenarnya jadi, tidak hanya hitungan menit tapi juga detik, tapi Allah tidak. Jadi artinya apa? Allah memberi pembelajaran kepada kita semuanya. Yang kedua, Allah juga maha menghidupkan orang yang mati. Ini artinya bahwa Allah juga kuasa atas segala sesuatu berkaitan dengan manusia. Allah ini artinya apa? Supaya kita lebih memahami tentang diri kita sendiri. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita yang sejatinya? Sehingga dengan demikian kita betul-betul akan mengakui akan kehebatan, kekuasaan, dan juga maha kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan begitu kita akan merasa butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayangnya, butuh rahmatnya, dan juga ridhonya. Seperti sore ini ya, ini betul-betul yang hadir adalah merupakan dapat rahmat dan maunah dari Allah SWT. 2 hari yang lalu ya, maksud saya tadi sampaikan oleh yang lain ya, memang masa-masa adem panas. Setelah malam di pon kemarin langsung setelah Jumatan, alhamdulillah ya, sore ini Allah memberikan itu. Betul, sehingga kita bisa hadir di sini untuk terus belajar ngawruh langsung ngawruh bisa ini apa bisa harap nyata labun ini di masjid yang insya Allah penuh dengan barakah dan juga dihadiri oleh orang yang luar biasa baik siri maupun alamiah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan ayat tadi yang lebih memahami kita itu siapa, sehingga dengan demikian kita semakin lama, semakin hari, semakin tahun lebih dekat mendekatkan kepada Allah, dan kita ternyata tidak bisa apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Sekian dari saya pemahaman dari ngaji hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satemene Allah Maha Kuwasa ing dalem sedaya perkara, mula tauhid kita kudu dianjurna supaya ora rugi urip ing dunya. Ngaji pada sore hari ini kelawan syair ingkang sampun diwaosaken dhateng guru kita iki ngantosaken iki termasuk peringatan tanbih kagem kita iki kudu kita iki sedaya terus meramut keimanan kita, meramut ketauhidan kita dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keranten boten wonten malih sanggaran kita kejaba Gusti Allah. Sedaya permasalahan, sedaya perkara, sedaya nikmat rahmat itu sedaya saking Gusti Allah. Saktemene Allah Maha Kuwasa ingkang sedaya perkara. Gusti Allah iki ingkang nyiptakaken langit bumi saisine sak fungsine. Nalikane kita purun melek, purun sadar, purun mikir sedaya ingkang sampun diciptakaken kaliyan Gusti Allah, maka semakin kuat keimanan kita dhateng Gusti Allah, semakin kuat ketauhidan kita dhateng Gusti Allah, semakin masrahaken sedaya masalah kita dhateng Gusti Allah. Keranten mila kita sedaya iki kedah bedhekaken syukur kita. Kita niki diciptakaken kaliyan Gusti Allah kelawan umur ingkang barokah manfaat, diparingi umur paling sehat. Iki ndadosaken kita niki purun syukur teng Gusti Allah, ndadosaken kita niki semakin ningkataken keimanan kita dhateng Gusti Allah. Semakin sadar kita kelawan kebesaran Gusti Allah. Mula tauhid kita kudu bener-bener diucapna supaya ora rugi ing dunya. Boten enten tiyang sing pasrah dhateng Gusti Allah, sedaya dipasrahkan dhateng Gusti Allah, nyedhek dhateng Gusti Allah, dados tiyang ingkang rugi teng dunya lan akhirat. Mula kula tasih imut, kula tasih ngadeg dawuhipun para yai niki dadi santri sing cerdas lan kudu melek. Dadi kita iki dituntut cerdas dadi hambane Gusti Allah, dituntut melek dhateng dados hambane Gusti Allah. Cerdas melek mikiraken kebesaran Gusti Allah, cerdas
melakoni perintah itu Gusti Allah, melek sadar kita ini sinten, kita ini namun hamba Gusti Allah. Akan tetapi kalau kita mau bersandar kepada Allah, maka kita ini bahkan bahwa kita ini akan digolongkan bahkan tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang cedhek Gusti Allah. Tiang singkat dasmoten itu alamat tiang golong termasuk golongan tiang ingkang husnul khotimah, tiang ingkang selamat dunia lan akhirat. Itu janji Gusti Allah. Mekaten mugi-mugi kita sedaya iki pinaringan kekuatan saking Allah tetap saged istiqomah melampaui ibadah dhateng Gusti Allah, terus ngaji, terus zikir, saged ningkataken cahaya keimanan kita. Mugi kita sedaya dadosaken tiyang ingkang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa to ora memahami sak temene Allah ngajak langit lan bumi. Syair pertama ngaji dari Romo Yali pada hari ini sangat relevan dari surat Al-Aqaf ayat 33 di bait yang pertama, dan tidaklah mereka yang bersaksikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sedikit melakukan pengkajian dari sejauh apa yang kami pahami, yaitu kami terfokuskan sebuah siratan dari sebuah kata memahami, yang dimana memahami itu dari sisi kajian akademik itu adalah level yang kedua dari taksonomi berpikir, lebih tinggi daripada sebuah menghafal. Sedangkan di pondok pesantren itu ada sebuah yang lagi sedang dikejar itu adalah hafiz Al-Quran. Itu kan menghafal. Itu menghafal itu dinilai C1, level 1. Padahal yang dihafal itu hal yang sangat sulit. Kenapa sulit? Tidak hanya sekedar hafal pengucapannya, tetapi juga menghafal dari sisi kebenaran tajwidnya. Nah, ini perlu adanya sebuah pengkajian khusus terkait di pondok pesantren dalam penerapan sebuah kurikulum itu. Jika kita menggunakan kognitif itu menghafal itu apakah termasuk C1, padahal menghafal tajwid kebenaran dalam pelafalan itu enggak mudah gitu. Nah, tapi kita tidak membahas masalah kurikulum sebenarnya, itu hanya memberikan sebuah style berpikir out of the box dalam mengkaji sebuah takson. Dalam memahami kebesaran Allah dalam ngaji hari ini itu ada masih dalam 3 tingkatan dari sisi akademis, yaitu menghafal, memahami, dan menerapkan atau sebuah kata dari pengamalan. Dari sini sebagai santri itu kita diberikan sebuah pendidikan baik di pondok pesantren maupun di sekolah, tidak lepas dari sebuah bimbingan dari Bapak Ibu guru diasuh oleh Romo Yai, yang dimana semua ini difokuskan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap daya serap baik santri maupun kesamaan frekuensi antara transmitter dan receiver. Transmitter adalah seorang guru dan receiver adalah seorang santri. Itu tidak sama dalam matching frekuensi. Oleh karena itu segala ikhtiar pembiasaan itu dilakukan secara bertahap demi tahap.
dan diiringi dengan penuh rasa syukur. Dalam kondisi hujan, dalam kondisi seperti ini kita masih berkesempatan untuk istiqomah menghadiri dalam kajian hari Minggu, dan semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan pengembangan keilmuan, pengetahuan agama ini dikaji lebih mendalam, out of the box, sing ora umum, tetapi tidak melanggar dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo cuma diwaca lepono ono ati kita, masih anget tetep diperjuangno supaya oleh rahmati Allah. Menawi teman kula ojo cuma diwaca lepono ono ing ati kita, kados menawi kados zikir kedah dilebetaken disambungaken Allah kaliyan temana. Menurut pemahaman kula ampun diwaca mawon kedah dilebetaken temana. Menurut pemahaman kula kados contoh zikir mawon kedah disambungaken ten Gusti Allah mana kula niki masih angel diperjuangno supaya oleh rahmati Allah. Kados kula niki kados dipun kengken perjuang supaya oleh rahmati Allah. Sampun mawon atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jaya? Jadi terberiku sing dimaksud napa niku Gusti Allah. Ayo misalnya ngaji bisa timbul deret ya ini mati. Karena Al-Quran itu sangat amat luar biasa. Ini mati yang mana mati dakwah dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kula muliakan lan kula sampun para panjenengan kula yai sahabat kinai sahabat keluarga. Ampun dahulu kepada panjenengan kula mugi-mugi mlebet kula. Saat temani dan pergeseran ini sangat jauh di luar dugaan manusia, di luar dugaan para ilmuwan, dan juga di luar dugaan akal dari manusia itu sendiri, yaitu kisaran 13 juta kilo menjauhnya matahari dari bumi kita, sehingga menimbulkan rasa yang sangat dingin yang tidak biasa sama-sama kita rasakan seperti sebelumnya. Nah, yang bisa saya simpulkan, obrolan pada sore hari ini sangat masuk sekali. Romo Yai membuat syair ini sangat masuk ke dalam ruang di mana fenomena dunia yang sama-sama kita rasakan. Menurut penelitian ilmiah, kalau matahari ini menjauh dari muka bumi ini, maka iklim bumi ini dari hangat menjadi dingin, dari panas menjadi hangat. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat-sangat tidak bisa kita bayang-bayangkan, tidak bisa kita reka-reka, dan tidak bisa diteliti secara metode ilmu ekonomi, baik ini teknologi maupun ilmu yang lain. Maka dari itu
pada sore hari ini saya menyimpulkan bahwa kekuasaan Allah ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun makhluk terpandai di dunia ini. Profesor sains yang manapun tidak bisa mereka atau menduga-duga kapan Allah ini menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua, yaitu sebagai manusia. Maka dari itu kita harus patuh, tunduk, dan menyerah pada Allah. Yang paling baik menyerah ini adalah mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para senior tadi telah mengatakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa dibandingkan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mempunyai kecerdasan, kita harus belajar terus-menerus tentang ilmu, terutama ilmu tauhid. Dan bagi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah, ini Romo Yai sering nge-share bahwa orang yang berilmu ini akan jaya, tapi orang yang tidak berilmu ini akan terlindas, baik oleh sesama maupun oleh keadaan kemajuan dunia ini. Kalau kita berilmu, maka kita akan bisa menguasai dalam segala hal, sehingga kita bisa bertindak dan berbuat untuk sesuatu yang terbaik di muka bumi ini, khususnya bagi dirinya sendiri. Kalau saya ibaratkan lagi, kita ini harus terus-menerus membasuh hati kita. Terus-menerus kita ini mengecas hati kita. Bagaimana caranya membasuh? Kalau kita ibaratkan di zaman sekarang, ini ada yang namanya virus corona dan anak turunnya yang bernama Omicron. Ini adalah buah dari, ya, ada turunannya. Jadi virus itu juga beranak pinak. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga diri. Kalau di dalam hati ada virus hati, kita harus pandai-pandai menjaga hati kita dari serangan virus-virus, kuman-kuman, yang dimana kuman dan virus ini sangat berkembang biak dengan cepatnya tanpa perawatan. Tapi kalau virus atau kuman yang baik ini butuh perawatan. Jadi butuh perawatan ekstra. Dan saya ibaratkan lagi, seumpama kita mempunyai sebuah sawah atau tegalan, apabila sawah dan tegalan ini tidak kita rawat, tidak kita tanami hal-hal yang manfaat, semisal sayur mayur, padi dan palawija, maka di situ akan tumbuh yang namanya gulma atau rumput-rumput liar. Nah, di situ cara membasmi rumput liar ini sangat sulit, maka lebih baik kita menjaga, menanami sawah-sawah ini dengan tanaman-tanaman yang baik dan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Begitu juga dengan hati kita. Apabila kita ingin hati kita ini subur, hati kita ini teduh, hati kita ini bisa dipanen atau bisa dimanfaatkan dengan baik, maka lebih baik kita jaga hati kita dengan cara seperti sekarang ini, ngangsu kaweruh, mohon ridho guru, mohon bimbingan guru, supaya hati kita tidak tumbuh rumput-rumput yang liar, atau tidak tumbuh virus-virus atau bakteri-bakteri yang jahat di dalam hati kita, sehingga kita dikuasai olehnya. Tetapi kalau kita dibimbing oleh guru, terutama oleh Romo Yai, dan didoakan oleh guru, maka insya Allah hati kita ini akan tersirami dan tumbuh subur menjadi tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi sekeliling kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nyampe di ruangnya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aja cuma diwaca lebana ana ing ati kita masih angel tetep berjuang no supaya oleh rahmati Allah. Kula memahami syair niki bicara tentang kekuasaan Allah. Di kekuasaan Allah kita niki butuh keimanan. Napa keimanan? Keimanan adalah keyakinan di dalam hati kita yang diucapkan melalui lesan kita. Jadi kita butuh keimanan, boten angsal niki dipahami hanya akal belaka. Nek akal belaka niku ya sama saja dengan orang-orang kafir. Kabeh harus kelihatan mata, semua harus bisa diukur dengan akalnya. Nah, ini butuh keimanan. Nek tiang-tiang kafir niki diingatkan atau tidak diingatkan tetap tidak beriman. Kesusahan Allah niki saged kita pahami tingali pada diri kita. Bagaimana kinerja mata kita, kinerja telinga kita, kinerja kaki kita. Kita tidak mampu untuk meneliti, untuk melaksanakan meneliti tentang itu. Hanya Allah yang mampu. Hanya itulah bukti kekuasaan Allah. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini selalu belajar menambah ilmu supaya kita ini selalu taat patuh kepada Allah. Diawali dari mana? Diawali dari yang nyata. Kalau kita mondok, ya kita taat pada aturan. Kalau aturan saja dilanggar, apalagi Allah yang kita tidak bisa melihat, ya gampang tambah melanggar. Jadi awal kita taat pada yang nyata, yang kelihatan. Apa yang diharuskan, diatur di pondok, ya kita ikuti, jangan kita langgar. Nah, kalau kita langgar, ya selalu kita sulit untuk patuh taat kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji Yudi. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa toh orang memahami sak temene Allah gatekno langit lan bumi. Allah orang merasa payah dadekno iki. Allah kuwasa ngarepno wong sing mati. Allah kuwasa nguripno wong sing mati. Pemahaman saya kajian sore hari ini yaitu surat Al-A'raf ayat 33. Allah Maha segala-galanya, menciptakan langit dan bumi ini tidak merasa payah, menghidupkan kita, memberi umur, memberi nafas, kesehatan kita tidak, kadang kita tidak merasa. Sedangkan kewajiban kita sebagai makhluknya untuk menunaikan ibadah saja dikasih ujian, entah itu sakit, berdes, demam dan lain-lain, kita sampai. Itu menandakan bukti, menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Allah itu tidak pernah merasa 24 jam, 1 kali 24 jam memberi kenikmatan dan kebesaran-kebesarannya kepada hambanya, kepada makhluk-makhluknya.
Kalau kita diterpa entah itu musibah atau sakit, baru berok-berok ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedang kalau kita diberikan kenikmatan, kita kadang-kadang lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, alhamdulillah kita punya kajian taklim seperti ini untuk memupuk keimanan kita, menambah derajat keimanan kita, biar tidak gampang karena baca-baca kemasukan virus-virus hati. Sedangkan umur kita ini, kesehatan kita ini nanti ada hisabnya. Katanya Haji Ibrahim tadi ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya nanti di akhir wilayah umur. Mudah-mudahan kita semua di bawah bimbingan Romo Kiai Pak Lutfi maju selalu mendapatkan rahmat, taufik maupun hidayah. Amin ya Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satemene Allah Maha Kuwasa ing dalem sedaya perkara, mula tauhid kita kudu dianjekna supaya ora rugi ing dunya. Semuanya Supaya orang rugi urip supaya ora rugi urip ing dunya. Nggih, apa itu? Semua bicara masalah agama sudah. Saya ini mau menceritakan yaitu Profesor Indonesia Islam yang mendunia, yaitu Profesor Baharudin Yusuf Habibie yang menemukan apa itu Mr. Track, yaitu keretakan masalah hal pesawat, maupun dia juga pendiri dan pendiri pesawat yang punya hanggar di Asia Tenggara pertama kali, orang Islam, yaitu Profesor B.J. Habibie. Dia waktu itu nggak begitu bagus dalam mata pembelajaran, tapi ada orang Israel itu dia itu bukan Islam tapi membaca Al-Quran. Dia itu kalau sholat tahajud melihat orang Israel itu caranya, jadi bukan dia itu nggak melihat hasil, melihat caranya. Insya Allah hampir sama dengan santri singa putih yang bisa mendunia pada akhirnya. Ini hampir ceritanya sama dengan yang dilaksanakan oleh Profesor B.J. Habibie. Waktu Profesor B.J. Habibie ini hanya wudhu dan hanya sholat tahajud. Setelah ini ada orang Israel, ini rankingnya lebih tinggi daripada mereka. Padahal Profesor B.J. Habibie itu rankingnya dunia waktu itu nomor 5. Tapi Profesor B.J. Habibie ini ingin yang lebih meningkat seperti orang Israel ini. Masa saya kalah? Itu namanya kerja keras mereka untuk kebaikan. Lah ini waktu itu orang Israel itu dititip sama B.J. Habibie, dan apa itu didekatnya? Sama ini apa deh dalam bahasanya itu? Orang Israel otomatis kan paham dengan Al-Quran dan mengerti. Kenapa kamu kok bisa begini? Saya kalau pagi jam 3 mandi dan baca Al-Quran. Loh, B.J. Habibie apa itu sempat omongan, kamu kan bukan orang Islam, kamu kok bisa baca Al-Quran? Al-Quran ini sebenarnya ilmunya dunia, jendelanya ilmu yang Al-Quran ini. Cuma ya ini kadang-kadang ojo iso nulis lan mojo. Ya ini kalau bisa apa itu memahami
mengerti dan dijalani. Akhirnya B.J. Habibie itu waktu sekolah kalah ranking. Akhirnya diikuti sama B.J. Habibie. Ya mandi, baca Al-Quran, sholat tahajud. Dan ini hampir sama, tipis-tipis, hampir sama lah yang diajarkan sama Romo Yai pada santrinya, pada akhirnya bisa mendunia ini. Alhamdulillah. Dan pada intinya ini mungkin kalau bisa dilaksanakan, kita itu kenapa kok mandi, kenapa kok baca Al-Quran? Ya inilah hidayahnya, mandi sebelum subuh sama baca Al-Quran dapat hidayah dari Allah. Tapi terus terang, kalau orang Israel ini nggak bisa punya pabrik, menciptakan pesawat, tapi Habibie bisa menciptakan pesawat yang mendunia.